kita tinggal menukar A dengan D posisinya, kemudian B dengan C kita kalikan negatif 1, sehingga bentuknya seperti ini. Kalau sudah nanti dibagi dengan determinan. Ya, determinan ini rumusnya seperti tadi, A dikalikan D dikurangi B kalikan C. Penerapannya seperti ini. Ada metrik A dan metrik B. Kita diminta mencari inverse-nya seperti ini. Maka yang perlu dicari adalah determinannya terlebih dahulu. Di sini ada A kalikan D dikurangi dengan B dikalikan C. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita mencari ajoin metrik A dengan cara menukar A dengan D, kemudian B dengan C kita kalikan negatif 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian 1 dibagi min 1, hasil perkalian yang dikalikan ke dalam semua anggota metrik ini. Ini yang disebut dengan inverse metrik A. Di sini juga ada minta mencari inverse dari perkalian metrik AB. Jadi di sini kita cari dulu metrik AB-nya. Setelah ketemu metrik AB-nya, baru kita cari determinan dari metrik AB. Setelah itu baru kita cari adjoinnya seperti ini. Seperti ini. Baru kita kalikan dengan determinan. Inilah hasil dari inverse-nya. Ada masalah di sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada, Pak. Di metrik ini kita juga mengenal sama seperti perkalian, di mana ada misalkan 4x itu sama dengan 8, maka nilai x nya kita tinggal kalikan masing-masing dengan 1/4, sehingga di sini dapatnya 2, atau biasanya 8 bagi 4. Meskipun kita balik seperti ini, nilai x nya pun tetap 2. Nah, cuman untuk di metrik, jika ada x sama dengan b dengan xa sama dengan b, ini rumusnya akan berbeda. Rumusnya akan berbeda karena kemarin sudah dibahas bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Sehingga kalau posisi x-nya berbeda, maka rumusnya juga akan berbeda. Sehingga kalau di sini AX, berarti nanti untuk mencari metrik X, maka inverse A dikalikan B. Tapi kalau XA, maka nanti inverse untuk mencari nilai X dengan cara B dikali inverse A. Tinggal dibalik sesuai posisi A ini, ada di kanannya X atau di kirinya X. Begitu juga inverse-nya nanti, kalau ada di kirinya X, berarti A inverse di kirinya B. Itu juga dengan A sebenarnya. Untuk perkaliannya itu bebas, jadi setelah ada adjoinnya boleh dikalikan langsung dengan metrik B, atau seperdeterminan dikalikan dengan adjoin, sehingga inverse nanti dikalikan dengan metriknya yang dicari. Tidak ada masalah karena ini berupa konstanta, nanti boleh mengalihkan metrik dulu baru ke konstantanya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Jelas, Bapak. Oke, silakan di screenshot untuk latihan soalnya. Sudah? Siap sudah, Bapak. Yang ini juga silakan di screenshot. Sudah? Sudah. Oke, ini jelas ya pertanyaannya ya.
Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Kita lanjut ke determinan metrik 3 kali 3. Nah, di determinan metrik 3 kali 3 ini sebenarnya ada dua cara untuk menyelesaikan determinannya. Yang pertama pakai cara ini dengan copy paste kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanan kolom ketiga. Hanya di copy paste saja. Di sini jadi A, sini B, di sini D, yang di sini E, kemudian ini G dan H. Nah, kalau sudah nanti tinggal dikalikan seperti ini. Kalau yang panah biru dia dikalikan dengan positif 1, sehingga di sini jadinya A kali E kali I ditambah B kali F kali G dan seterusnya. Sedangkan untuk yang kuning dia dikalikan negatif 1, sehingga jadinya min C kali E kali G min A kali F kali H dan seterusnya sampai sini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, jadi kita ambil dulu baris pertama, kita tulis seperti ini, 2 baris 1 kolom 2 min 1 baris 1 kolom 3 di sini. Nah, jika kita untuk mencari determinan yang ini yang di baris 1 kolom 1, maka yang dipakai adalah kolom kedua dan kolom ketiga di baris 2 dan 3 ini. 1 min 2 dan 1. Kalau yang negatif 1 ini kan ada di baris 1 kolom 2 di sini. Berarti yang kita gunakan adalah yang kolom 1 baris 2 3, kolom 3 baris 2 dan 3. Sehingga dapatnya min 2 1, min 1 dan 1. Untuk yang baris 1 3, berarti yang digunakan adalah kolom 1 dan kolom 2 di baris 2 dan 3. Berarti min 2, 1, min 1 dan min 2. Nah, di sini urutannya adalah positif. Di sini kalikan negatif, di sini baru positif lagi. Selang-seling seperti ini. Nah, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, itu kalau dihitung nanti hasilnya pasti sama. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan? Jelas. Nah, kita lanjut ke minor sekarang. Minor ini kita diminta mencari determinan dari setiap atau masing-masing anggotanya. Untuk minor kita harus mencari 9 anggotanya, yaitu M11 sampai dengan M33. Nah, lebih baik ketika menghitung kalian urut seperti ini saja. Jadi nanti ketika mencari adjoint atau mencari inverse lebih mudah. Jadi mau diurut saja dari atas ke bawah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita diminta mencari M12, berarti kita akan menghapus baris pertama dan kolom kedua. Maka sisanya kita pindahkan untuk dicari determinannya seperti ini, DFGI. Begitu juga misalkan M32, berarti yang dihapus adalah baris ketiga kolom yang kedua. Berarti tinggalnya adalah A, C, D dan F seperti ini. Ini untuk minor. Oke, semuanya sama caranya. Sini penerapannya. Jadi kalau ada di sini M12, kan tadi yang dihapus adalah baris 1 kolom kedua, sehingga sini tinggal 2 min 1 dan 2 sama 2 min 1 dan 2. Dicari determinannya, dikalikan, dikurangi 2 kali min 1 seperti ini. Hasilnya adalah 6. Nah, itu untuk minor. Nah, untuk kofaktor di sini ada tambahan. Simbolnya kofaktor adalah alfa IJ ini. IJ ini adalah posisinya 1, 1, 1, 2 dan seterusnya sampai 33.
hanya diberi tambahan dalam kurung min 1 pangkat I ditambah J. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah posisi yang berwarna kuning ini. Jadi ada 4 yang berwarna kuning. Nah, untuk kofaktor itu yang berwarna kuning, maka minornya nanti dikalikan dengan min 1. Karena yang berwarna kuning ini nanti pangkatnya bilangan ganjil, jadi tetap bernilai min 1. Sedangkan yang putih pangkatnya genap, berarti nanti min 1 itu kalau berpangkat genap jadinya 1, berarti tidak berubah dari nilai minor sebelumnya. Maka yang berubah hanya yang alfa 21, 12, 23 dan 32. Sehingga nanti seperti ini. Jadi yang awalnya tadi nilainya 6, karena di M12 berarti dia nanti dikali min 1 jadinya min 6 seperti ini. Kemudian yang di M21 awalnya min 2, maka kofaktornya dikalikan min 1 jadinya 2. Begitu seterusnya sampai ke anggota yang terakhir. Nah, dari kofaktor ini nanti kalau sudah ketahuan nilainya, maka tinggal disusun sedemikian rupa dari atas ke bawah. Urutannya dari atas ke bawah tetap. Seperti ini. Nah, dari atas ke bawah seperti ini. Nanti disebut dengan adjoint metrik A di sini. Jadi kalau metrik biasa kita menuliskannya dari kiri ke kanan seperti ini. Ini kalau metrik biasa, tapi untuk adjoint penulisannya seperti ini dari atas ke bawah. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan adjoint metrik A, nah ini cara menghitung adjoint metrik A-nya. Jadi sama tadi, ada metrik, kita cari kofaktornya langsung. Karena rumus minornya tadi hanya determinan saja, langsung digabung seperti ini, tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau sudah ketemu adjoint, nanti hubungannya ke rumus inverse. Karena rumusnya inverse itu sama, baik 2 kali 2 dengan 3 kali 2, 3 kali 3. Rumusnya tetap adjoint metrik A dibagi determinan. Ya, cuman untuk adjoint metrik A tadi dihitungnya menggunakan kofaktor seperti ini. Kalau yang metrik 2 kali 2 tadi hanya menukar A dengan D, kemudian B dan C nya dikalikan negatif. Itu untuk inverse metrik 3 kali 3. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya, ini contoh soalnya untuk mencari inverse. Jadi prosedurnya seperti ini. Kalau ada nanti misalkan tanya ada cara singkatnya atau tidak, pada dasarnya Bapak sampai sekarang juga gak tahu cara singkatnya seperti apa, karena urutannya emang seperti ini, harus dicari satu persatu. Yang bisa cepat itu hanya cara menghitungnya saja, kalau langkahnya tetap sama. Kemudian ini adalah latihan soal, bisa kalian screenshot. Siap, sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. selanjutnya materi terakhir. Ya, Sudah, kita Pak. masuk materi terakhir di KD 3.4. Nah, materi terakhir ini adalah penerapan determinan untuk menentukan nilai dari sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Yang di sini yang Bapak berikan contohnya yang 2 variabel. Jadi nanti soalnya adalah soal cerita semua. Di soal cerita itu tentunya nanti kamu bikin sistem persamaan linearnya. Ini sistem persamaan linearnya dulu. Dalam metode metrik ini diusahakan di depan ini atau kolom yang pertama adalah X penulisannya, nanti yang kedua adalah Y, nanti kalau yang 3 variabel di sini ada Z. Ya, jadi diurut dulu untuk sistem persamaan linearnya dari X, Y, dan Z biar tidak salah menghitung nanti. Nah, kalau sudah tinggal kita buat bentuk metriknya sekarang. Dari bentuk sistem ini kita ganti ke bentuk metrik.
Caranya cukup diambil saja konstantanya. Seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan variabelnya. Di atas itu X, lanjut Y, nanti kalau ada lagi Z. Kalau yang 3 kali 3. Kalau ada lagi nanti Z di bawah seperti ini. Nah, kemudian ini kita buat sama dengan ke hasilnya. Sini ada 46.000. Kemudian 60.000. Seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, baru kita cari determinan yang umum, kemudian determinan X-nya, determinan Y. Kalau yang 3 kali 3 nanti ada di Z. Ya, seperti ini. Nah, determinan yang umum ini kita ambil dari sistem persamaan linearnya tadi, angka ini. Jadi kita ambil aja 3, 2, 2, dan 5. Kita cari determinannya. 3 kali 5 dikurangi 2 kali 2 seperti ini. Maka kita akan dapat nilai determinan. Selanjutnya kita akan mencari determinan X. Karena determinan X berarti X itu kan tadi Bapak sebutkan ada di kolom pertama. Maka yang di kolom pertama ini kamu hapus, diganti dengan yang hasilnya ini, sehingga bentuknya seperti ini: 46.000, 2, 60.000, dan 5. Dicari juga determinannya seperti biasa. Nah, kemudian kalau DY sama, tapi DY tadi ada di kolom kedua, berarti yang ini yang dihapus. Di kolom kedua ini dihapus, kita ganti juga dengan hasilnya. Sehingga di sini 3, 2, dan tadi yang kolom pertama 3 dan 2, kolom keduanya dihapus, diganti dengan hasil, jadinya 46.000 dan 60.000. Dicari lagi determinannya seperti ini. Nah, ini di hasil hitungnya baru kita dapat ini adalah DY. Berikutnya, karena yang diminta adalah nilai X dan Y, berarti untuk mencari nilai X, maka rumusnya adalah dx dibagi dengan d. Jadi dx ini kita bagi dengan d yang ini. Kalau ditanya nilai y, berarti rumusnya sama, tinggal diganti dy dibagi dengan d. Nanti ini dy dibagi dengan d juga. Yang dz nanti penerapannya untuk mencari nilai z juga. Jadi kalau untuk nilai z, maka dz nanti dibagi dengan d. Nah, itu untuk penerapannya di penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel untuk penggunaan determinan, selain yang biasa kita gunakan itu eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk KD 3.4 karena sudah selesai. Jelas saya Pak. Jelas saya Pak. Saya mau Ya. bertanya. Kan saya waktu itu kan agak bingung antara minor sama kofaktor. Nah, kan tadi saya udah lihat dari materinya Bapak itu kayak nilai faktor sama minor sama kofaktor itu cuma berubah di min plusnya. Apakah nggak apa-apa kalau misalnya udah ketahuan pangkatnya ganjil, gak usah dipakai rumus, langsung diubah jadi Boleh. Jadi kan ini kan sudah Bapak kasih tadi yang berpangkat ganjil tinggal dikalikan min 1. Jadi kalau sudah tahu nilai minornya langsung dirubah saja, tidak ada masalah. Terus Pak yang paling terakhir Pak, yang lembar paling terakhir tadi.
Nah itu. Nah di situ kan Bapak bilang kalau misalnya 2 tuh X, Y, Pak diturunin Z. Kalau misalnya itu barisnya lebih dari 3, Pak pakai apa, Pak? Kalau lebih dari 3, penerapan determinan ini biasanya hanya untuk metrik dengan tipe persegi. Jadi kalau bentuknya tidak bentuk persegi, bukan 3 kali 3 atau 2 kali 2 atau 4 kali 4, biasanya tidak menggunakan cara ini, tetap menggunakan eliminasi dan substitusi. Kecuali nanti mungkin untuk yang 4 kali 4 dan seterusnya itu nanti pembahasannya di mata kuliah untuk yang untuk jurusan matematika yang murni ya. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan ke Kalau ini matematika cuman murni, silahkan, nanti akan bertemu dengan penyelesaian kalau 4 kali 4 bagaimana dan seterusnya ya. oke, Pak. Asik. Oke, mungkin yang lain ada yang kurang paham mungkin atau ingin verifikasi. Jelas ya, Jelas. gampang ya. Ya, kalau sudah jelas, pada dasarnya ini adalah inti dari semua KD 3.4, dasar-dasarnya saja. Mungkin nanti kalau ketemu soal-soal yang seperti UTBK dan sejenisnya itu sudah penerapan, nanti tinggal perbanyak latihan soal saja untuk kalian. Yang penting kalau dasarnya sudah bisa, seharusnya tidak ada masalah. Tinggal kemampuan penalaran kalian dalam memahami soal saja nanti. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Pak minta maaf. Sebelum kita akhiri, silakan kalian ambil dulu screenshot terakhir. Nanti kalau sudah ambil screenshotnya, kalian boleh meninggalkan Google Meet ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk KD 3.4. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih Bapak. Boleh saya screenshot?